Saat itu akhirnya Qian tetap mengobati luka yang ada di tangan Cheng Yao karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya sebagai atasan. Lalu mereka pun kembali ke perusahaan. Kali ini Qian mengajak Cheng Yao untuk mengobrol di ruangannya. Dan tak disangka Qian sangat memahami suasana hati Cheng Yao. Hal itu membuat Qian menjelaskan pada Cheng Yao bagaimana luasnya hukum yang masih belum Cheng Yao ketahui. Pengacara bukanlah hakim yang hadir di setiap adegan perselisihan sehingga ia tidak bertanggung jawab untuk menilai benar dan salah, namun keadilan prosedural lebih penting daripada keadilan substantif. Qian juga menjelaskan kenapa ia lebih memilih kasus kontroversial karena hukum melindungi hak-hak dasar dan martabat setiap orang, bahkan orang jahat sekalipun. Tingginya tingkat wawasan Qian membuat Cheng Yao merasa sangat beruntung menjadi asisten pengacara Qian, namun Qian malah masih saja menjahili Cheng Yao sebab ia meminta Cheng Yao untuk mencoba coklat rasa ketumbar, tetapi Cheng Yao tidak merasa kesal sama sekali. Situasi itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi bosnya tersebut. Di malam hari Cheng Yao sedang menonton drama, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Qian. Kali ini Qian memakai kacamata hitam dan beralasan ingin mencari pulpennya yang tertinggal di rumah itu. Beruntung Cheng Yao tidak merasa curiga sama sekali, padahal sebenarnya Qian hanya beralasan saja agar ia bisa menginap di rumah tersebut. Cheng Yao juga sampai tertidur karena menunggu Qian mencari pulpennya, dan usaha Qian untuk tetap berada di rumah itu pun gagal total. 就知道老板，所以我已经把你提前叫好代驾了，代驾已经在楼下等你了，确保把你安全送回家。Keesokan harinya Qian, Cheng Yao, Bao dan Yu Fei sedang berada di ruang rapat. Kali ini Cheng Yao mengakui kesalahannya di depan mereka semua, tetapi saat itu ada yang berbeda dengan Qian karena ia terus saja memakai kacamata hitam. Bahkan ketika Bao dan Yu Fei memberikan pujian pada Cheng Yao, Qian juga ikut memberikan pujian, namun Qian hanya menunjukkan pujian dengan sebuah kode. Kode itu pun membuat Bao dan Yu Fei terus ikut mengulanginya. Lalu saat pertemuan selesai, Cheng Yao baru mengetahui jika mata Qian menandakan bahwa ia tidak tidur sepanjang malam, namun Qian tidak mau mengakui hal itu. Qian juga terus menunggu Cheng Yao menyelesaikan perkataannya, tetapi kehadiran Bao membuat Cheng Yao tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya ingin ia katakan. Bao pun terpaksa untuk terus diam sesuai dengan perintah Qian. Di malam hari Qian kembali menemui Cheng Yao. Saat itu Qian mengajak Cheng Yao untuk pergi bersamanya melakukan perjalanan bisnis. Ajakan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, walaupun ia sempat heran karena Qian memilih dirinya di antara rekan kerja yang lain. Lalu mereka pun makan malam bersama. Kali ini Cheng Yao berniat ingin menakut-nakuti Qian dengan menonton film horor agar Qian segera pergi dari rumahnya, tetapi Cheng Yao lah yang malah ketakutan karena film tersebut. Dan setelah makan malam selesai, Qian pun memutuskan untuk menginap di sana. Setelah itu ketika Cheng Yao bersiap tidur, tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat ketakutan dan langsung menemui Qian. Tetapi Cheng Yao malu untuk memberitahu jika ia sedang ketakutan. Qian juga menjadi sedikit gugup karena dadanya yang terbuka. Akhirnya Cheng Yao beralasan ingin belajar hukum perwalian pada Qian agar Cheng Yao bisa terus bersama Qian. Beruntung lama-kelamaan Qian berbaik hati mengizinkan Cheng Yao belajar bersamanya, namun tanpa disadari Cheng Yao malah terus memandangi wajah Qian yang begitu tampan sampai membuat ponselnya terjatuh mengenai jari jempolnya. Hal itu membuat Qian membantu menghubungi ponsel Cheng Yao agar bisa menemukan keberadaan ponsel tersebut, tetapi Qian malah jadi mengetahui jika Cheng Yao membuat nama Qian di ponselnya dengan panggilan idiot dan bodoh. Hal tersebut membuat Qian langsung mengusir Cheng Yao, tetapi Cheng Yao memohon untuk tetap berada di sana. Cheng Yao juga memberitahu Qian bahwa sebenarnya ia takut kegelapan, apalagi setelah menonton film yang seram. Alhasil mereka pun tidur di kamar yang sama, namun sebelum tidur Cheng Yao malah terus saja mengajak Qian mengobrol. Obrolan itu berisi tentang lika-liku pekerjaan karir Qian sebagai pengacara. Ternyata Qian juga pernah merasakan bagaimana sulitnya memulai karir menjadi seorang pengacara.
Kisah itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi Qian walaupun tiba-tiba saja perut Cheng Yao berbunyi. Hal tersebut membuat Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk makan bersama. Tak disangka Cheng Yao masih terus memandangi Qian. Cheng Yao pun ikut menceritakan kesulitannya ketika masih bekerja di firma hukum sebelumnya. Mengetahui perbuatan jahat Yao Feng atas Cheng Yao membuat Qian sangat marah. Qian juga tidak ingin melihat Cheng Yao menangis lagi, bahkan jika Cheng Yao menangis maka ia harus memberitahu Qian terlebih dahulu. Kemudian mereka pun kembali ke kamar, tetapi Cheng Yao malah terus saja mengajak Qian berbicara sampai akhirnya Qian meminta Cheng Yao untuk tidur karena Cheng Yao mengatakan bahwa ia akan fokus bekerja walaupun ada laki-laki seperti Qian yang mengejar dirinya. Perkataan tersebut membuat Qian terlihat sangat tidak setuju dengan pernyataan Cheng Yao sebab Qian mulai terlihat menyukai dan merindukan asistennya tersebut.